Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk belajar CPNS di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak membahas tryout, namun saya khususkan untuk materi yang dibahas yaitu TIU. Karena banyak permintaan dari teman-teman yang ingin membahas seputar TIU. Jadi, di sini saya membahas 8 soal TIU yang sering keluar di CPNS kemarin, yaitu yang pertama ada kemampuan numerik, yang kedua kecepatan dan jarak, dan yang ketiga ada aritmatika. Lanjut saja langsung soal. Untuk soal yang pertama, Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa adalah. Jadi di sini sudah ada pembahasan langsung, dimana untuk mencari rumusnya, pertama kita mencari umur dari Romi sendiri, yaitu Romi sama dengan Rino dikurang 3. 3 ini dari sini. Kenapa minus 3? Karena dari soal tersebut dijelaskan bahwa Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Jadi jika soalnya itu dikatakan lebih muda, maka akan ada pengurangan, jadi minus 3. Dan jika dia misalnya di sini lebih tua, maka di sininya plus. Karena di sini ada lebih muda, maka di sininya itu minus. Jadi Rino minus 3 sama dengan 23 kurang 3, hasilnya 20 tahun. Kemudian mencari umur dari Risa sendiri. Risa sama dengan Romi ditambah 7. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kenapa dia ditambah, karena usia dari Romi sendiri adalah berbeda 7 tahun, artinya lebih tua 7 tahun, maka dia ini ditambah. Jadi 20 tambah 7 hasilnya 27. Jadi jawabannya adalah B, 27 tahun. Lanjut soal nomor 2. Rono bermain bola di arena permainan dengan 5 koin, kemudian menang tiket yang dapat ditukar dengan 12 koin. Kemudian Rono main lagi dengan 7 koin pada permainan lain. Jika awalnya Rono mempunyai 10 koin, maka jumlah koin Rono sekarang adalah, jawabannya itu adalah D, 10 koin. Di sini kita pakai rumus sisa koin sama dengan jumlah koin semula dikurang 5 ditambah 12 dikurang 7. Baik, saya akan jelaskan satu. Di sini dikurang 5 karena Rono sudah menggunakan koinnya untuk bermain bola, makanya ini dikurang 5. Kemudian ditambah 12 karena Rono menang tiket dan menghasilkan 12 koin dan ditambah. Kemudian ini minus 7 karena Rono main lagi dengan permainan lain, sehingga berkurang lagi, sehingga dikurang 7, dan jumlah koin semulanya ada 10, sehingga hasilnya adalah 10 koin. Lanjut soal nomor 3. Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan 250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum senilai. Jadi pembahasannya ini adalah soal untuk konsep aritmatika sosial, dimana gaji minimumnya ada 250, komisi per minggunya 15% dikali 2 juta, hasilnya 300.000. Kemudian pencapaian gaji sama dengan pencapaian gaji sama dengan gaji minimum ditambah komisi. Gaji minimumnya itu 250 ditambah komisinya itu yang kita cari. Pencapaian gajinya itu 800.000 dari 800.000. Ini salah ketik, seharusnya 850.000. 850.000 ini dari sini, sehingga 850 dikurang 250 dan hasilnya 600. Ini untuk komisinya. Kemudian karena yang ditanya adalah penjualan yang dicapai minimum, maka rumusnya 600
per 300 kali 2 juta, atau komisi dibagi dengan komisi per minggu dikali 2 juta pencapaian penjualannya, sehingga hasilnya 4 juta. Jadi jumlah penjualan minimum yang harus dicapai Naila dalam seminggu adalah 4 juta. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 4. Fanny berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Vino dapat menyusul Fanny setelah berlari. Jadi ini adalah soal untuk konsep jarak dan kecepatan. Itu rumusnya adalah T sama dengan V Fanny kali T dibagi V Vino dikurang V Fanny. V Fanny sendiri yaitu 10 meter per sekon dikurang T itu waktu dari Vino-nya itu sendiri adalah yaitu 10 detik. 10 dibagi 12 kecepatan dari Vino dikurang V Fanny 10. Hasilnya 100 berdua sama dengan 50 detik. Lanjut soal nomor 5. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit. Keran kedua dalam waktu 80 menit dan dapat mengisi bak, sedangkan keran ketiga dapat mengisi bak selama 1 jam. Jika dalam satu waktu ketiga keran dibuka, maka bak akan penuh dalam berapa menit? Yaitu ini caranya. Jadi ini soal jarak dan kecepatan juga, dimana keran pertama dalam 1 menit bak terisi 1/90 bagian. Kenapa ditambah per? Karena kita untuk mencari waktu ketiganya, jadi kita pakai 1/90, kita tambahkan 1/90, kemudian lanjut keran kedua itu 1/80, keran ketiga yaitu 1/60, kemudian dihitung dalam satu waktu bersamaan, sehingga 1/90 tambah 1/80 tambah 1/60 sama dengan sama dengan dari di penyebutnya disamakan, yaitu menjadi 720, maka pembilang jadi 8, 9 dan 12, sehingga hasilnya 29/720 bagian. Artinya bak mandi dapat terisi penuh dengan ketiga keran terbuka dalam 720/29. Nah, jadi di sini dibalik 720/29 karena tadi kita menggunakan per 1 per, sehingga ini harus dibalik untuk membalikkan hasilnya, jadi 720/29. Kalau awalnya kita tidak pakai per 1 per ini, maka tidak dibalik karena kita di awalnya kita pakai 1 per untuk yang per waktu, jadi kita akhirnya hasilnya itu dibalik, jadi 720/29 hasilkan 24,83 atau setara dengan 25 menit. Jadi bak mandi dapat terisi penuh sekitar 25 menit. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 6. Ibu Sasa mempunyai uang 2.300.000 dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga 2 juta. Karena tahun baru, toko memberi diskon 20%. Selain itu, Ibu Sasa juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar 550.000. Sisa uang terganggu sedikit. Sisa uang Ibu Sasa sekarang sebesar, jadi rumusnya yaitu uang ibu mula-mula sama dengan 2.300.000, kemudian harga lemari es yang setelah didiskon itu 100% dikurang 20%, 80% dikali 2 juta, sehingga menghasilkan 1.600.000 harga lemari es yang setelah didiskon. Kemudian untuk belanja sehari-hari 550. Jadi sisa uang ibu sekarang yaitu uang ibu mula-mula dikurang harga lemari es yang telah didiskon, dikurang lagi dengan kebutuhan sehari-hari 550. Hasilnya yaitu 150.000. Jadi sisa uang Ibu Sasa adalah 150.000. Jawabannya adalah A, 150.000. Lanjut soal nomor 7. 5 tahun lalu usia Ana adalah sepertiga dari usia Lina sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Ana dan usia Lina adalah 3:4. Usia Ana 8 tahun yang akan datang adalah, jadi ini adalah soal untuk perbandingan senilai, dimana untuk mencari pertanyaan di atas
kita pakai permisalan. Jadi Ana kita misal A dan Lina L. Jadi A minus 5. Jadi ini sama seperti yang tadi sebelum soal yang sebelumnya, dimana kalau untuk tahun lalu atau tahun sebelumnya maka itu akan ada pengurangan, sedangkan untuk tahun depan atau tahun yang setelahnya itu akan ditambah. Jadi karena ini adalah 5 tahun lalu usia Ana, jadi A minus 5 dibagi L usia Lina sekarang, jadi sama dengan 1/3 atau sepertiga. Kemudian kali silang A minus 5 kali 3 L kali 1 sama dengan L. Jadi Lina sendiri umurnya itu 3A minus 15. Ini untuk yang persamaan pertama. Kemudian kita cari perbandingan usia Ana dan Lina 15 tahun kemudian, dimana untuk di kemudian hari itu 15 tahun yang akan datang. Berarti A ditambah 15 dibagi L ini Lina ditambah 15. Jadi Ana 15 tahun yang datang dibagi Lina di 15 tahun yang datang sama dengan 3/4. 3/4 dari sini. Kemudian L nya ini nanti kita rubah yang dari hasil yang kita dapat sebelumnya, yaitu 3A minus 15. Kita masukkan 3A minus 15 ditambah 15 sama dengan 3/4. Kemudian A per 15 dibanding 3A sama dengan 3/4. Karena ini hilang coret habis, jadi sisa 3A. Setelah itu kita kali silang A per 15 kali 4, 3A kali 3, hasilnya yaitu A sama dengan 60/15 sama dengan 12. Jadi usia Ana 8 tahun yang akan datang adalah 12 ini ditambah dengan 8 tahun, yaitu hasilkan 20 tahun. Jadi jawabannya D. Lanjut soal untuk nomor 8. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah persewaan peralatan bayi adalah 150.000 pada bulan pertamanya, sedangkan kelebihan seminggu berikutnya dikenai denda 35.000. Jika suatu hari Hana menyewa kereta bayi dan diharuskan membayar 255.000, maka Hana menyewa kereta dorong selama. Jadi ini ada soal aritmatika sosial, dimana kita pertama yang diketahui dari soal itu sewa 1 bulan pertama 150, 1 minggu 35, kemudian untuk biaya sewa selanjutnya sama dengan 255 dikurang dari 150. 255 dari sini dikurang 150 per bulannya menghasilkan 105. Kemudian 105 dibagi 35.000. 35.000 itu dari kelebihan denda yang per minggunya. Jadi 105 dibagi 35 sama dengan dapatnya 3 minggu, sehingga kelebihannya adalah 1 bulan lebih 3 minggu. Jawabannya adalah E. Sekian dari pembahasan materi CPNS untuk videonya. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.